Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sobat Rohani dalam program Menatap, Mengetahui Fakta Alkitab. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera lainnya dalam tidur. Pada dasarnya, mimpi adalah cerita dan gambaran dalam benak yang tercipta sewaktu tertidur. Mimpi bisa terasa sangat nyata dan membuat kita merasa senang, sedih, atau takut. Sebaliknya, mimpi juga bisa terasa sangat membingungkan atau terasa sangat nyata. Berikut ini adalah fakta Alkitab. Orang-orang yang bermimpi. Mari kita temukan faktanya. Yakub melarikan diri dari saudaranya Esau yang berencana untuk membunuh dirinya. Pada waktu matahari telah terbenam, Yakub tidur di Betel dengan menggunakan batu sebagai alas kepalanya. Kemudian ia bermimpi melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Mimpi Yakub tersebut adalah pengulangan janji Allah kepada Abraham dan terdapat janji khusus bagi Yakub, di mana Allah akan senantiasa menyertai dan melindungi Yakub. Laban adalah ayah dari Lea dan Rahel, serta mertua dari Yakub bin Ishak. Ketika Allah menyuruh Yakub untuk kembali pulang ke negerinya, Laban tidak membiarkannya begitu saja, melainkan ia pergi untuk mengejar Yakub. Dan pada malam sebelum Laban menemukan Yakub, Allah menampakkan diri kepada Laban lewat sebuah mimpi dan memerintahkannya agar tidak mengganggu Yakub. Yusuf adalah putra pertama Yakub dari istrinya Rahel dan putra ke-11 dari jumlah keseluruhan. Dikisahkan, Yusuf mendapat dua mimpi yang luar biasa. Dalam mimpi yang pertama, Yusuf melihat dirinya dan saudara-saudaranya mengikat batang biji-bijian. Lalu ikatan biji-bijian milik saudara-saudaranya mengelilingi dan membungkuk kepada ikatan biji-bijian milik Yusuf yang berdiri tegak. Dalam mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang membungkuk kepada Yusuf. Mimpi-mimpi itu berasal dari Allah, dan kisah ini merupakan cara yang dipakai Allah untuk melindungi Yusuf serta keluarganya, juga demi kebaikan bagi orang lain di masa kesusahan yang mendatang. Juru minum, juru roti, dan Fir'aun. Kisah ini adalah tentang 3 pejabat Mesir yang bermimpi. Juru minum bermimpi, tampak ada pohon anggur dengan 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Lalu di tangan juru minum terdapat piala Firaun. Maka ia memeras anggur ke dalam piala itu. Kemudian disampaikannya piala itu ke tangan Fir'aun. Yusuf menceritakan arti mimpi tersebut, yakni dalam 3 hari, Fir'aun akan meninggikan dan mengembalikannya ke dalam pangkat yang dahulu sebagai juru minuman. Sementara juru roti bermimpi, tampak sedang menjunjung tinggi 3 bakul berisi panganan. Di dalam bakul ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalanya itu. Yusuf menceritakan arti mimpi tersebut, yakni dalam 3 hari, Fir'aun akan meninggikannya tinggi ke atas, menggantungnya pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan daging dari tubuh juru roti itu. 2 tahun berlalu.
dan Yusuf masih tetap berada di dalam penjara. Juru minum tidak mengingat Yusuf. Hingga pada suatu malam, Fir'aun mendapat dua mimpi yang khusus, dan ia bertanya-tanya apa artinya mimpi itu. Maka teringatlah juru minum kepada Yusuf, dan dengan segera Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf dari penjara untuk mengartikan mimpinya tersebut. Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan bagus. Kemudian, ia melihat 7 sapi yang sangat kurus, seperti tulang berlapis kulit. Setelah itu, sapi-sapi yang kurus memakan habis sapi-sapi yang gemuk. Mimpi yang kedua, Fir'aun melihat setangkai gandum yang terdiri dari 7 bulir gandum yang berisi dan masak. Setelah itu, ia melihat lagi 7 bulir yang lain, yang kurus dan kering. Kemudian, bulir-bulir gandum yang kurus menelan habis ke-7 bulir gandum yang bagus. Yusuf menceritakan arti mimpi Firaun, yakni kedua mimpi itu mempunyai arti yang sama. 7 sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum yang berisi penuh berarti 7 tahun, dan ke-7 sapi yang kurus serta ke-7 bulir gandum yang kering berarti 7 tahun yang lain. Akan ada 7 tahun lamanya, di mana bahan makanan akan berlimpah-limpah di Mesir. Setelah itu, akan datang 7 tahun yang lain, di mana hanya akan ada sedikit sekali bahan makanan. Firaun senang akan pemikiran Yusuf. Lalu ia memilih Yusuf untuk melakukan pengumpulan bahan makanan dan menyimpannya. Setelah Firaun, Yusuflah orang yang terpenting di Mesir. Prajurit Midian. Salah seorang prajurit Midian bermimpi tentang sebuah kemah orang Midian yang dilanggar oleh sekeping roti jelai hingga roboh. Mimpi tersebut ditafsirkan sebagai bukti bahwa Allah akan memakai orang Israel untuk menghancurkan pasukan Midian yang besar. Setelah mengetahui adanya ketakutan di hati orang Midian, Gideon dengan segera kembali ke perkemahan Israel untuk mempersiapkan serangan, sebab Allah telah menyerahkan mereka ke dalam tangan Israel. Salomo adalah putra Raja Daud, yang kemudian menjadi raja ketiga dari kerajaan Israel setelah Saul dan Daud. Setelah Salomo mempersembahkan 1000 korban di Gibeon, Allah menampakkan diri padanya lewat sebuah mimpi dan berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Salomo. Salomo meminta kebijaksanaan dari Allah untuk menimbang segala perkara dan mampu bersikap sebagai raja yang adil bagi seluruh umat Israel. Permintaan tersebut adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian, maka Allah melakukannya sesuai dengan permintaan Salomo. Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar bermimpi mengenai sebuah patung yang terdiri dari logam, emas, perak, tembaga, besi, dan besi bercampur tanah liat. Patung Nebukadnezar ini merupakan representasi dari 4 kerajaan besar dunia yang akan berkuasa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kepala dari emas melambangkan kerajaan Babel atau Babilonia. Dada dan lengan dari perak melambangkan kerajaan Media Persia. Perut dan pinggang dari tembaga melambangkan kerajaan Yunani. Kaki dari besi melambangkan kerajaan Romawi. Telapak kaki dari besi bercampur tanah liat melambangkan kerajaan Roma yang terbagi dan tidak dapat bersatu. Sementara yang terakhir, batu terungkit lepas tanpa bantuan tangan manusia, lalu menimpa patung tersebut sehingga remuk, adalah melambangkan kerajaan Allah yang kekal
untuk selamanya. Mimpi Nebukadnezar lainnya yang terkenal adalah mengenai sebuah pohon besar yang tingginya mencapai langit, dan seorang makhluk surgawi memerintahkan agar pohon itu ditebang. Nebukadnezar adalah seorang raja yang sombong. Dia meninggikan diri, dan karena kesombongannya itu, kemudian Allah merendahkannya sampai menjadi seperti binatang. Dia diusir dari istananya dan tinggal dengan binatang liar di padang rumput. Rambutnya panjang seperti bulu burung elang, dan kukunya seperti cakar burung. Setelah 7 masa berlalu, akal budi Nebukadnezar dikembalikan sesuai janji firman Tuhan, dan Allah mengembalikan posisinya kembali sebagai Raja Babylon. Daniel bermimpi mengenai 4 binatang buas yang muncul dari dalam laut. Pertama, seekor singa yang mempunyai sayap Raja Wali. Singa melambangkan kekuasaan raja sebagai simbol kerajaan Neo-Babilonia. Sementara Raja Wali secara khusus melambangkan kuasa Raja Nebukadnezar, dan pencabutan sayap-sayap melambangkan apa yang terjadi dalam Daniel pasal keempat. Kedua, seekor beruang berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuknya masih ada di dalam mulutnya, melambangkan Media Persia. Sementara ketiga tulang rusuk di dalam mulutnya melambangkan penaklukan Babel, Lydia, dan Mesir. Ketiga, seekor macan tutul yang mempunyai 4 sayap dan 4 kepala, melambangkan kerajaan Yunani dan perluasan kerajaannya yang sangat pesat. Sementara keempat kepala merupakan 4 kerajaan yang muncul dari kerajaan Alexander ketika ia wafat dan dibagi di antara 4 panglimanya. Lysimachus memimpin Trakia dan Bitinia. Kassandra memimpin Yunani dan Makedonia. Seleukus memimpin Babel dan Asyur. Dan Ptolemeus memimpin Palestina, Mesir, dan Arab. Keempat, seekor binatang menakutkan dan mendahsyatkan dengan gigi besar dari besi yang mempunyai 10 tanduk, melambangkan kerajaan Roma sebagaimana halnya penglihatan tentang patung, termasuk 10 jari kaki. Yusuf, tunangan Maria. Sebagaimana tokoh Yusuf dalam Perjanjian Lama, Yusuf dalam Perjanjian Baru yang menjadi suami Maria diberi juga karunia untuk memahami mimpi. Dalam Injil Matius dicatat 4 mimpi yang berkaitan erat dengan kelahiran Yesus. Pertama, Yusuf, tunangan Maria, diperingatkan malaikat Tuhan dalam mimpinya agar tidak menceraikan Maria, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Kemudian, Yusuf menamai anak laki-laki yang lahir itu dengan nama Yesus. Kedua, malaikat Tuhan tampak dalam mimpi dan memerintahkan Yusuf untuk segera menyingkir dari Betlehem ke Mesir, sebab Herodes berencana untuk membunuh bayi Yesus. Ketiga, setelah Herodes mati, maka nampaklah malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf di Mesir untuk memerintahkan berangkat dari Mesir ke Israel. Keempat, Yusuf dinasihati dalam mimpi agar pergi ke daerah Galilea untuk tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret.
Istri Pontius Pilatus. Istri Pontius Pilatus hidup sekitar abad pertama. Dia adalah seorang tokoh yang tak dikenal namanya dalam Perjanjian Baru. Ia muncul dalam sebuah ayat tunggal dari Injil Matius. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Meskipun demikian, Pilatus tidak menggubris peringatan istrinya. Alasan utama Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan bukan karena ingin menyenangkan hati orang Yahudi, melainkan demi kepentingan dirinya sendiri, mempertahankan jabatan dan nyawanya di hadapan Kaisar Romawi. Itulah fakta Alkitab tentang orang-orang yang bermimpi, versi Sobat Rohani. Bila kalian dapat informasi yang terbaru dan menarik seputar fakta Alkitab, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video berikut ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. God bless.